Dilansir dari radarbromo.com, cerita dua darah pendekar Kabupaten Pasuruan raih tiket PON 20 Papua 14 Agustus 2021. Cabang olahraga silat jadi salah satu andalan Kabupaten Pasuruan di bidang olahraga. Generasi hebat kerap muncul membawa harum nama daerah, mulai Mulyono hingga terakhir Rudi Susanto yang menyabet sejumlah medali. Dari regional hingga nasional, Rudi pula yang berhasil menyabet emas PON 19 di Jawa Barat. Usai Rudi pensiun, kini muncul generasi baru di PON Papua. Ada dua darah yang bakal turun gelanggang. Meski berstatus debutan, mereka mengincar medali. Sedari kecil, Suryaning Tias sudah suka berantem. Lantaran itu, orang tuanya pun mengarahkan ke hal positif. Ia diikutkan latihan pencak silat. Ketekunan darah 19 tahun ini pun membuahkan hasil. Gadis asal lingkungan Kasri, Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan itu pun mampu meraih sejumlah prestasi. Bahkan, putri pasangan suami istri almarhum Sueib dan Mujiati itu kini memperkuat tim PON Jatim yang akan berlaga di PON Papua. Alumni SMAN 1 Pandaan itu pun serius berlatih di pemusatan latihan bersama atlet lainnya, yaitu di Padepokan Pencaksilat Jatim di Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan. Prestasi yang diraih Tias tentunya tidak terjadi begitu saja. Latihan silat diikuti sejak kelas 1 SMP. Kala itu dia dilatih kakak iparnya, Trias Rudi Santoso, yang juga atlet pencaksilat PON Jatim. Saat kecil, saya suka berantem dengan teman, lalu kakak mengajak saya berlatih pencaksilat. Saya akhirnya suka dan menekuni silat sampai sekarang. Kenang penyuka soto dan bakso ini. Dari sekian kejuaraan yang pernah diikutinya, Tias mengaku sangat terkesan dengan kejuaraan dunia di Thailand. Saat semifinal, dia melawan atlet Malaysia dan menang, namun tangan kanannya terkilir. Meski tangannya terkilir, ia ngotot berlaga di final melawan atlet tuan rumah, sehingga hanya mampu meraih juara 2. Di Thailand itu paling berkesan. Semifinal menang dan tangan cedera. Saya tetap bertanding di final meskipun cedera. Atlet tidak boleh menyerah dan cengeng, katanya tersenyum. Apalagi saat ini Tias memperkuat tim silat Jatim untuk PON. Setiap hari dia berlatih minimal 3 sampai 6 jam. Mulai latihan fisik, teknik tendangan, bantingan, pukulan, dan sebagainya. Memar, sakit, letih sudah menjadi resiko. Awal-awalnya kaget, sekarang sudah terbiasa, cetusnya. Setiap pertandingan, Tias tampil di 2 kelas sekaligus selama ini. Masing-masing remaja kelas E dengan berat badan 55 sampai dengan 60 kg. Dan dewasa kelas C dengan berat badan 55 sampai dengan 60 kg juga. Doakan ya, saat tampil di PON Papua tahun ini dapat emas. Kedepannya saya ingin tampil di SEA Games dan Asian Games. Mudah-mudahan bisa. Kuncinya tetap kerja keras serta optimis. Harapnya. Selain Tias, juga ada nama Adele Erleni Samantha, darah asal Dusun Legupit, Desa Kedungrejo, Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang turun di cabur silat untuk kontingen Jatim pada PON 20 Papua mendatang. Berbeda dengan Tias, penampilan Adele terlihat kalem, rambutnya panjang, sama sekali tak terlihat tomboy. Namun, jalan yang ditempuh Adele mirip dengan jalan yang ditempuh Tias.
Adel juga menggeluti dunia silat sejak masih duduk di bangku SMP. Semuanya berawal dari ajakan teman. Selain itu, ia juga termotivasi dari sang ayah yang mantan atlet tinju. Awal pertama kali ikut pencak silat, ia tergabung dengan perguruan pencak silat Perisai Diri atau PD. Ia berlatih di Kedung Beto, Beji, di bawah asuhan pelatih Yasin. Ketekunannya membuatnya dipercaya mengikuti sejumlah pertandingan, mulai Popda, O2SN, dan lainnya. Hasilnya, ia seringkali keluar sebagai pemenang. Latihannya rutin hampir setiap hari, ya di Beji, ya juga di rumah. Lalu ikut lomba-lomba dan langganan juara, baik di tingkat daerah, provinsi, hingga nasional. Imbuh anak keempat dari 4 bersaudara ini. Karena pencaksilat sudah mendarah daging baginya, ia pun harus pintar membagi waktu antara latihan dan sekolah. Sering tampil di sejumlah kejuaraan, ia pun kerap izin tak masuk sekolah. Sebagai gantinya, ia mengerjakan tugas lainnya. Tapi silat tidak ganggu sekolah saya, termasuk saat ini sedang kuliah di Malang. Saya harus pandai bagi waktu antara latihan dan belajar, ujar alumni SMAN Bangil ini. Jalannya di pencak silat juga cukup berliku. Pada awal 2020 yang lalu, ia pernah mengalami tulang tumbuh di bahu kanan sehingga harus dioperasi. Ia pun harus menepi dan hanya latihan ringan hingga 3 bulan lamanya pasca operasi. Cedera parah, alhamdulillah tidak pernah. Tapi sempat ada tulang tumbuh. Harus dioperasi dan sembuh. Selama proses penyembuhan, latihan ringan tetap sekaligus rehab. Tapi bertanding off dulu saat itu. Kenangnya, karena langganan juara dan berprestasi di sejumlah kejuaraan, Dela, sapaan akrabnya, sejak 2018 lalu ikut training center bersama Dispora Pemprov Jatim selama 2 tahun. Sekarang fokus TC menghadapi PON Papua. Tiap hari latihannya fisik dan teknik. Tanding di kelas B Putri 50-55 kg menjadi spesialisasi saya selama ini. Targetnya dapat emas, doakan berhasil ya, ucapnya. Selama tergabung dengan Dispora Pemprov Jatim, setiap bulannya ia mendapatkan gaji. Bonus didapat selama ini dari menang pertandingan atau kejuaraan. Selalu ia tabung. Digunakan untuk keperluan sekolah dan juga kuliah. Sebagai atlet pesilat profesional, cita-cita saya ingin memberangkatkan orang tua naik haji. Masih belum kesampaian, mudah-mudahan bisa. Harapnya